Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda senang sekali hari ini kita bertemu kembali dengan anak-anak, walaupun masih lewat video streaming. Ya kiranya anak-anak tetap semangat dan tetap sukacita ya Bunda ya. Iya, betul, sama Bunda seperti Luti. bunda-bunda di sini yang juga selalu sukacita. Betul, Bun. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani Bunda Tina, Bunda Lupi dan Kak Etan. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185 baitnya yang pertama. Nah anak-anak sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan segera masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Jangan lupa Bunda ya, apa aja Bun yang perlu disiapin Bun? Siapkan Alkitabnya, Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Ya, jadi nanti silakan ditulis yang perlu ditulis Bunda ya, yang perlu dicatat. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu Bunda ya. Iya, betul. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223, baitnya yang pertama, yang judulnya apa Bun? Tuhan, Kau memanggil aku. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dengan pikiran dan hati bersih, agar kami bisa menerima ajaran-Mu. Dan urapi juga kakak dan bunda layan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh lakukan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita pada hari ini, pagi hari ini kita berkumpul bersama. Kita akan bersama-sama beribadah
membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17, yang mana firman Tuhan ini akan dibacakan oleh adik kita Nuril Bako dari Immanuel. Shalom, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Salam, terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan kita kasihi, tema pembelajaran kita di pagi hari ini adalah erat bersatu sehati sepikir. Yang sudah kita baca yaitu dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, surat Korintus ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus itu sendiri adalah kota yang cukup jauh dari Israel, yang mana Rasul Paulus mendapatkan tugas untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia, dan dia melakukan perjalanan. Salah satunya adalah ke kota Korintus ini. Melalui perjalanan Rasul Paulus itulah maka kita saat ini dapat mendengarkan, mengetahui tentang Yesus Kristus. Dan melalui perjalanan itu juga kita pada saat ini mengetahui tentang pokok keselamatan yang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Bacaan kita hari ini secara khusus menceritakan tentang adanya laporan dari salah satu jemaat di kota Korintus, yaitu keluarga Chloe. Dia memberi informasi kepada Rasul Paulus yang menceritakan tentang adanya perselisihan di antara jemaat di kota Korintus. Perselisihan itu mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara jemaat, di mana beberapa jemaat ada yang menyebut dirinya adalah kelompok Paulus. Ada yang juga yang bilang dari kelompok Apolos. Juga dari kelompok Kefas. Dan ada juga yang bilang dari kelompok Kristus. Dan kelompok-kelompok itu merasa kelompok mereka lah yang paling benar dan yang lain salah. Setelah mendapatkan laporan tersebut, cerita tersebut dari keluarga Chloe, maka Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus yang berisi nasihat untuk mengingatkan mereka bahwa pengelompokan atau penggolongan tersebut tidaklah baik, bahkan akan merusak hubungan antar
persekutuan mereka sendiri. Ini seperti yang tertulis di dalam kitab yang kita baca tadi, yaitu di ayat 10, bacaan yang kita baca tadi, yang menyatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Surat ini dikirim agar jemaat menyadari bahwa untuk tetap berada dalam persekutuan, untuk tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada gunanya lah perselisihan tersebut. Karena kelompok manapun mereka berada, mereka mempunyai satu tujuan, yaitu menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Bagaimana jemaat dapat memberitakan kabar baik itu kalau mereka sendiri tidak dapat menunjukkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari? Jemaat harus dapat menyadari bahwa biarpun mereka berbeda-beda, tetapi karena memiliki tujuan yang sama, maka pengelompokan atau penggolongan itu akan merusak persekutuan itu sendiri, dan bahkan akan menyebabkan jemaat menjadi sombong, dan mereka merasa paling benar dan paling baik. Dan bukannya kasih Kristus itu sendiri yang paling benar dan paling baik. Nah, sekarang adik-adik, khususnya sebagai anak tanggung, kita mungkin seringkali berada dalam kondisi yang seperti ini, bahwa kita merasa saya loh yang paling pintar, kelompok saya paling kuat, kelompok saya adalah yang paling jago olahraga. Banyakkah menjadikan anak tanggung berlomba-lomba untuk menyatakan bahwa dia paling baik, paling benar. Tetapi akibatnya apa, adik-adik? Ya, tidak adanya persatuan, malah semua akhirnya saling membenci, saling menyalahkan, bukannya saling lebih baik. Kita di Maranatha terdiri dari banyak ranting. Ada yang dari ranting Immanuel, tadi baca Alkitab. Ada yang dari ranting Maranatha. Ada yang dari ranting Getsemani, Efrata, dan lain-lain. Tetapi kita semua sama. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau seia sekata. Kita mau sehati sepikir untuk memuliakan Tuhan. Kita secara khusus pagi hari ini dengan tema erat bersatu sehati sepikir mau menunjukkan bahwa mari kita sama-sama kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita ucapkan, melalui apa yang kita perbuat. Kita tidak menjadi sombong diri, kita tidak membanggakan diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekarang Yanda ada tugas. Adik-adik tolong dapat membuat pembatas Alkitab seperti gambar. Setelah ini, di dalam titik-titik tulislah nama adik-adik sekalian. Nanti gambar batas Alkitab itu dapat ditunjukkan kepada Bunda, Yanda, atau kakak-kakak pelayan di ranting masing-masing. Demikian firman Tuhan, terpuji. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak Bunda. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan kalian, bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, bait yang pertama, apa judulnya Bunda Lupi? Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar
tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak, mari kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami, selalu dapat bersyukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semua kakak, bunda, dan anak lain, juga orang tua, kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah juga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Berkati para orang tua, anak-anak lain, kakak dan bunda dalam usahanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua boleh melewati pandemi ini dalam keadaan selamat dan tetap sehat. Berkati juga gereja kami ya Bapa, dan gereja-gereja di dunia, agar kami boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Nah, sambil memberi persembahan syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 yang judulnya Beri Padanya. Baitnya yang pertama ya Bunda. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama atau papa kalian untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini Bunda ya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183 baitnya yang pertama, judulnya adalah Kita Satu Dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Ya anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Ya, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir ibadah. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami terima ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga persembahan kami agar boleh untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya Bunda Lupi. Kita hitung sama-sama ya Bunda. Iya, Ya. kita hitung. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.